sobat, terima kasih udah dukung channel ini. Untuk yang baru bergabung, silahkan tekan tombol subscribe-nya ya, dan aktifkan loncengnya supaya aku makin semangat upload video terbaru. Selamat menonton. Kisah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kisah ini terjadi di sebuah desa yang ada di Pulau Jawa. Sinar matahari di musim kemarau panjang memanggang Pulau Jawa. Para penduduk sangat resah. Hujan yang sangat diharapkan datang tak kunjung turun juga. Pada sore hari menjelang malam, di desa Tanggulangin digemparkan oleh kedatangan gerombolan orang-orang berkuda yang datang dari luar desa. Kawanan berkuda itu ternyata adalah kelompok perampok. Mereka memerintahkan kepada seluruh penduduk untuk menyerahkan hartanya untuk mereka, dengan ancaman akan membakar seluruh rumah di desa itu. Setelah beberapa menit kemudian, belum ada satupun warga pun yang keluar untuk menyerahkan hartanya. Namun, pada saat akan menyalakan obor untuk membakar rumah, tiba-tiba muncullah pemuda berusia 25 tahun yang keluar dari salah satu rumah, kemudian diikuti oleh beberapa orang lainnya. Pemuda itu bernama Ghafur. Ia pun dengan sopan menyapa salah satu pemimpin pasukan berkuda itu. Tak disangka ternyata Ghafur sudah tahu nama pemimpin berkuda itu. Dialah bernama Ki Julung Pujut. Ki Julung pun terkejut saat namanya disebut oleh Ghafur. Namun dia tak menghiraukannya. Ki Julung pun meminta agar Ghafur menyerahkan barang-barangnya. Namun Ghafur tidak memperdulikannya. Sehingga emosi Ki Julung pun memuncak. Dia lantas melompat dari kudanya dan menyerang Ghafur dengan kecepatan penuh. Perkelahian pun tak terhindari. Baku hantam menjadi tontonan orang pada malam hari itu. Meski tanpa senjata, Ghafur sangat lihai meladeni serangan bertubi-tubi dari Ki Julung Pujut. Tak satu pun serangan dari Ki Julung dapat melukai Ghafur. Hingga setelah beberapa menit berkelahi, akhirnya Ghafur melakukan satu tendangan cepat ke arah dada Ki Julung Pujut. Dan akhirnya akibat tendangan itu, Ki Julung Pujut langsung tersungkur ke tanah. Dan dari mulut pun keluar darah segar. Dengan kondisi tidak berdaya itu, kawanan perampok lainnya pun hendak mau menyerang Ghafur. Namun hal itu dilarang oleh pimpinan pasukan kedua. Sontak Ki Julung Pujut terkejut karena rekannya bukan membantunya, malah melarang prajurit untuk menolongnya. Pemimpin kedua itu bernama Ki Tekuk Penjalin. Selanjutnya Ki Tekuk Penjalin meminta kepada Ghafur agar menyudahi perkelahian itu, dan dia juga meminta maaf kepada Ghafur atas kelancangan yang telah dilakukan. Ghafur pun memaafkan mereka, dan saat itu mereka pun berbincang-bincang untuk sekedar saling mengenal satu sama lainnya. Namun di samping itu, Ki Julung yang tadinya kalah duel tak terima dengan kenyataan itu dan langsung pergi meninggalkan desa itu bersama kelompok yang memihak kepadanya. Setelah kejadian itu, keadaan desa kembali kondusif kembali. Selanjutnya Ghafur mengajak Ki Tekuk Penjalin dan anak buahnya menghadap sang guru penyiar agama Islam yang saat itu dikenal dengan nama Kakek Bantal. Kakek Bantal adalah seorang ulama besar dari negeri seberang bernama Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau tinggal di Jawa, tepatnya di Gresik. Syekh Maulana Malik Ibrahim di dalam menyiarkan agama Islam dikenal sangat luas dan bijaksana. Taraf hidup masyarakat Gresik pada waktu itu ditingkatkan olehnya, terutama dalam bidang pertanian. Pada suatu hari, Syekh Maulana Malik Ibrahim berjalan-jalan dengan 5 muridnya.
Mereka tiba di sebuah desa yang sangat gersang. Hampir tak ditemui pohon-pohon yang berdaun hijau. Tanah pun terlihat retak-retak. Jauh di sana tampak segerombolan orang melakukan upacara adat disertai suara iringan gending. Karena penasaran, Syekh Maulana Malik Ibrahim dan muridnya pun mendatangi upacara tersebut. Ternyata upacara itu dihiasi dengan pertunjukan adu kekuatan dua laki-laki yang saling berkelahi, hingga keduanya pun terkapar tak berdaya. Setelah pertarungan berakhir, tiba-tiba ada dukun tua yang memerintahkan beberapa pengikutnya untuk mengikat seorang gadis yang hendak dijadikan tumbal. Dan melihat perlakuan biadab tersebut, Syekh Maulana Malik Ibrahim pun berteriak keras meminta agar tindakan tersebut dihentikan. Kehadiran Syekh Maulana Malik Ibrahim pun membuat sang dukun geram karena sudah mencampuri urusan upacara adat pada saat itu. Setelah ditanya oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim kepada sang dukun, ternyata acara penyembelihan tumbal gadis itu adalah bermaksud untuk meminta hujan kepada Dewa Langit karena sudah berbulan-bulan hujan tak turun di desa itu. Karena terus menghalangi upacara tersebut, sang dukun pun memerintahkan pengikutnya untuk menghabisi Syekh Maulana Malik Ibrahim. Namun tanpa disangka, saat orang-orang suruhan dukun hendak menghajar Syekh Maulana Malik Ibrahim, tak sedikit pun tubuh mereka bisa digerakkan. Seperti batu, kaku badan mereka. Bahkan siapa saja yang berniat menyerang Syekh Maulana Malik Ibrahim, maka tubuh mereka juga tak bisa bergerak, termasuk sang dukun. Akhirnya sang dukun pun menuruti kemauan Syekh Maulana Malik Ibrahim untuk membatalkan upacara penumbalan gadis itu dan memohon kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim agar sekiranya dapat menolong mereka yang sedang dilanda kemarau panjang. Syekh Maulana Malik Ibrahim pun bersedia menolong mereka dengan syarat tidak akan mengulangi lagi kegiatan dosa seperti ini. Setelah sepakat, Syekh Maulana Malik Ibrahim dan muridnya pun melaksanakan sholat istikharah untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, tak berapa lama langit pun berubah dari cerah menjadi hitam mendung, menandakan akan turunnya hujan. Benar saja, akhirnya hujan pun turun di desa itu, dan penduduk pun mengucap rasa terima kasih kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim. Demikianlah kisah singkat tentang Syekh Maulana Malik Ibrahim. Semoga kalian merasa terhibur. Tunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.